sini saya Ilma Sylvia Mustafa dari kelas TIPS 5C untuk mempresentasikan dari micro teaching yang bertema sejarah, yaitu dengan judul Ancaman Disintegrasi Bangsa Indonesia. Untuk yang pertama, saya mengambil tema atau judul pemberontakan pergolakan daerah. Pemberontakan pergolakan daerah ini terjadi dari tahun 1948 sampai 1965, yaitu G30S PKI. Nah, untuk yang pertama yaitu PKI Madiun. Tentunya terjadi di Madiun, Jawa Timur, yang diketuai oleh Musso dan Amir Syarifuddin. Hal ini terjadi pemberontakan karena mereka tidak setuju akan adanya kabinet Hatta. Selanjutnya karena tidak setuju, mereka membuat FDR, yaitu Front Demokrasi Rakyat, yang tujuannya untuk menumbuhkan mosi tidak percaya masyarakat atau rakyat kepada pemerintahan. Akhirnya untuk mengatasi pemberontakan ini diberlakukan beberapa upaya. Yang pertama yaitu dengan pendekatan persuasif, tapi hal ini tidak berjalan lancar. Terus akhirnya pemerintahan Indonesia melakukan operasi militer, yang di situ Madiun dikepung oleh TNI dari barat dan timur. Untuk barat dikepung oleh pasukan Siliwangi dan untuk timur dikepung oleh pasukan dari Kolonel Sungkono. Akhirnya pada tanggal 30 bulan 9 tahun 1948 Madiun dikuasai oleh TNI. Jadi kotanya itu sudah dikuasai oleh TNI. Dan Musso akhirnya tertembak mati di Ponorogo dan Amir Syarifuddin diadili dan tertangkap di Purwodadi. Nah, untuk selanjutnya yaitu DITII, Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. DITII ini ingin membentuk sebuah negara, yaitu NII, Negara Islam Indonesia, yang pertama kali dicetuskan oleh SMK Tosuwiryo, yaitu DITII Jawa Barat. Nah, untuk DITII Jawa Barat ini markasnya di Gunung Cepu. Nah, untuk mengatasi pemberontakan DITII di Jawa Barat melakukan dua operasi, yaitu pendekatan persuasif dan operasi militer. Untuk pendekatan persuasif ini tidak berjalan lancar karena mereka menolak. Terus akhirnya dilakukan operasi militer, yaitu operasi pagar betis di Gunung Geber. Akhirnya SMK Tosuwiryo itu tertangkap dan diadili dan dijatuhi hukuman mati pada tanggal 4 Juli tahun 1962. Yang selanjutnya yaitu DITII Jawa Tengah, yang diketuai oleh Amir Fattah, yang pusat operasinya di Tegal pada tahun 23 Agustus tahun 1949. Dan di Kudus, pada saat itu di Kudus dan Magelang itu terjadi pemberontakan oleh Batalion 462. Akhirnya pemerintahan Indonesia itu melakukan operasi militer yang dilakukan oleh divisi di Ponegoro, yaitu Operasi Merdeka Timur yang diketuai oleh Letkol Soeharto. Akhirnya DITII oleh Amir Fattah ini sudah berhasil dibuat, akhirnya tidak ada. Nah, untuk selanjutnya DITII di Kalimantan Selatan yang diketuai oleh Ibnu Hajar. Hal ini dikarenakan karena Ibnu Hajar membuat gerakan Kesatuan Rakyat yang Tertindas atau KRYT, terus kemudian meleburkan menjadi bagian dari DITII yang diketuai oleh SMK Tosuwiryo tadi. Akhirnya pada pertengahan Oktober tahun 1950 pasukan dari Ibnu Hajar ini mulai menyerang pos-pos TNI yang ada di Kalimantan Selatan. Akhirnya pemerintahan Indonesia melakukan dua upaya, yaitu pendekatan persuasif dan tentunya militer.
karena pendekatan persuasif untuk menarik kembali Ibnu Hajar itu akhirnya tidak berhasil, maka dilakukan oleh operasi militer pada tahun 1963. Ibnu Hajar ini ditangkap dan diadili di mahkamah militer dan dijatuhi oleh hukuman mati. Yang selanjutnya yaitu DITII Sulawesi Selatan. DITII Sulawesi Selatan oleh Kahar Muzakar pada tahun 1951 yang mendirikan APRA, yang mendirikan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Maaf, bukan APRA tapi APRIS, yang menyatakan bergabung ke DITII yang diketuai oleh SM Kartosoewiryo tadi. Akhirnya Indonesia melakukan satu upaya, karena upaya pendekatan persuasif tidak digubris, akhirnya langsung melakukan operasi militer, yaitu pada bulan Juli 1965 Kahar Muzakar ditangkap. Nah, selanjutnya yaitu DITII di Aceh. DITII di Aceh diketuai oleh Daud Pirureh. DITII di Aceh ini disebabkan karena pada saat itu Aceh diturunkan dari daerah istimewa menjadi daerah karesidenan di bawah Provinsi Sumatera Utara. Nah, Daud ini menolak, akhirnya terjadi pemberontakan. Terus pemerintahan Indonesia itu melakukan pendekatan persuasif dan operasi militer. Pendekatan persuasif ini mengajak masyarakat untuk berkompromi, bermusyawarah. Akhirnya dalam pendekatan persuasif ini berhasil dan akhirnya memberikan amnesti kepada Daud agar bergabung di tengah masyarakat kembali. Akhirnya DITII di Aceh dihapuskan karena amnesti tersebut disetujui oleh Daud. Nah, untuk selanjutnya yaitu Andi Aziz di Makassar, Ujung Pandang, Sulawesi Selatan. Andi Aziz seorang mantan KNIL pada masa APRIS atau Indonesia Serikat kalau kita kenalnya. Pemberontakan Andi Aziz ini tujuannya untuk mempertahankan kesatuan NIT, yaitu Negara Indonesia Timur. Karena Andi Aziz ini menolak masuknya APRIS ke tubuh TNI. Akhirnya upaya yang dilakukan oleh pemerintahan Indonesia untuk menghadapi Andi Aziz ini yaitu memberikan ultimatum kepada Andi Aziz untuk menyerah ke pusat Jakarta, diberi waktu selama 4-24 jam. Akhirnya tidak digubris, terus memberikan perundingan untuk berhenti tembak-menembak. PNI harus ditinggalkan dari Makassar. Akhirnya terus disetujui dan Andi Aziz ditangkap di Pengadilan Militer Yogyakarta pada tahun 1953. Dan selanjutnya yaitu RMS, Republik Maluku Selatan. Untuk mendirikan RMS karena tidak setuju adanya NKRI dan berusaha melepaskan diri Maluku Tengah dan NIT dari Republik Indonesia Serikat. Pada saat itu kan Indonesia masih Indonesia Serikat. Akhirnya ini RMS ini diketuai oleh Stephen Smokil, biasanya Dr. Smokil memanggilnya. Nah, Indonesia juga melakukan beberapa upaya, contohnya yaitu mengirim secara damai, mengirim Dr. Mena, tapi tidak digubris juga. Akhirnya ekspedisi militer oleh Kolonel A.E.K. Wilarang, yang akhirnya Smokil ini ditangkap pada tahun 1963 dan diadili di Mahkamah Militer Luar Biasa di Jakarta. Dan selanjutnya yaitu PRRI dan Permesta. PRRI dan Permesta ini dikarenakan karena mereka itu adanya hubungan yang tidak harmonis antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah yang diketuai oleh Letkol Hussein. Ini tiga dari pucuk pemerintahan Permesta. Terus upayanya yaitu menghancurkan kekuatan dan pemberontakan yang yaitu dilakukan operasi 17 Agustus oleh Letkol VJ. Terus
Operasi Merdeka oleh Letkol Rukminto. Selanjutnya yaitu APRA, Angkatan Perang Ratu Adil, yang dipelopori oleh Kapten Westerling yang ada di Bandung. APRA ini bertujuan untuk mempertahankan negara federal dan memiliki tentara sendiri di bagian RIS, yaitu Republik Indonesia Serikat. Akhirnya karena tidak sesuai dengan pemerintahan bangsa Indonesia, upayanya yaitu Indonesia melakukan dua pendekatan. Yang pertama secara persuasif dengan tekanan agar Kapten Westerling menyerah, akhirnya tidak digubris, dan selanjutnya yaitu melakukan operasi militer. Dalam operasi militer ini Hatta melakukan perundingan, dan akhirnya dalam perundingan tersebut memunculkan sebuah ide untuk mendesak Kapten Westerling untuk meninggalkan Bandung. Akhirnya Kapten Westerling terdesak dan akhirnya meninggalkan Bandung pada saat itu juga, dan APRA dibubarkan. Untuk yang terakhir yaitu G30 SPKI, ini sangat tidak menjadi asing lagi di telinga kita, yaitu tentang penculikan angkatan darat. G30 SPKI ini terjadi di latar belakangi karena adanya pertentangan antara PKI dan Angkatan Darat. PKI ingin merintis negara Indonesia menjadi negara komunis, dan untuk Angkatan Darat ini untuk tetap mengamalkan Pancasila dan sebagai dasar negara Indonesia itu sendiri. Nah, akhirnya pada bulan Januari tahun 1965, PKI mengusulkan untuk membentuk angkatan kelima yang bertujuan agar kaum petani itu disenjatai. Nah, tapi karena tidak sesuai dengan bangsa Indonesia, para TNI AD itu menolak. Akhirnya karena tidak sesuai dengan revolusi Indonesia dan merugikan pastinya, akhirnya terjadi pemberontakan di G30 SPKI yang dipimpin oleh Letkol Untung. Terjadi penculikan, pembunuhan 6 perwira tinggi Angkatan Darat dan dimasukkan ke dalam sumur tua lubang buaya. Nah, yang menjadi korban G30 SPKI yaitu Ahmad Yani, Suprapto, MT Haryono, S. Parman, D.I. Panjaitan, dan Sutoyo Siwomiharjo. Terdapat juga Ahana Sution, itu menjadi bidikan tapi bisa meloloskan diri dari kejaran para PKI tersebut. Akhirnya anaknya Ade Irma Suryani itu menjadi korban. Terus ajudannya Tendean itu juga menjadi korban. Terus Satswit Tabun, polisi yang ada di rumah Ahana Sution, itu juga menjadi korban. Ada lagi korbannya yaitu Kolonel Katamso, yaitu Komando Resimen 072, dan Letkol Sugiono, Kepala Staf Korem 072. Setelah mendengar penculikan itu, akhirnya Maijen Soeharto langsung melakukan upaya atau tindakan untuk mengamankan kota Jakarta, yaitu mengamankan 2 fasilitas publik, yaitu gedung PRRI dan pusat telekomunikasi. Maijen Soeharto juga melakukan penumpasan yang dipimpin langsung oleh Halim Perdana Kusuma untuk mencari tempat dan mengusut nasib para angkatan darat yang diculik tadi. Nah, pada tanggal 4 Oktober ini para jenazah itu diangkat dari sumur tua karena sudah ditemukan di sekitar lubang buaya tersebut. Pada tanggal 5 Oktober pemakaman di Makam Kalibata, dan para jenderal dan yang menjadi korban G30 SPKI ini dinamakan sebagai pahlawan revolusioner. Nah, untuk ancaman disintegrasi bangsa, ini materinya sudah selesai, dan mohon maaf jika ada kesalahan kata atau belepotan dalam penyampaian materinya dan backsound yang kadang tidak jelas. Mohon maaf jika kurang lebihnya, mohon maaf banget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.